Oke, teman-teman, kembali lagi di Tipot Podcast, tapi yang ini season ketiga, episode pertama. Nah, ini kita mendengar keluhan-keluhan kalian nih ya di sosial media bahwa tentang introvert dan extrovert di zaman sekarang ini agak gimana gitu ya. Yang extrovert dibilang seperti tinggal di gua, yang introvert dibilang itu lebih enak pada zaman sekarang, tapi mereka juga merindukan hal-hal yang di luar sana nih. Nah, oleh karena itu, kita mengundang Kak Jacqueline, yang merupakan seorang psikolog. Halo Kak Jacqueline, apa kabar? Halo semuanya. Halo Kak, apa kabar Kak? Sehat ya, Sehat walaupun ya? bergumul juga dengan situasi PPKM. Iya sih ya, PPKM ini kayak berjilid-jilid banget sih ya Kak ya. Diperpanjang bulan per bulan, gitu sih Kak. Betul, udah lama juga ya. Hmm. Ini Kak, sebelum kita memulai nih, mungkin Kakak boleh cerita-cerita dulu tentang background Kakak itu gimana sih? Kalau selama PPKM ini sebenarnya saya juga seorang yang mungkin dengan topik hari ini saya lebih ke introvert ya orangnya gitu. Jadi sebenarnya somehow um, bergumul dengan situasinya nggak gitu berasa yang kayak gimana gitu. Maksudnya kayak gimana tuh nggak yang sampai apa ya susah banget mungkin enggak. Tapi memang tetap aja sih walaupun introvert dan lebih prefer ada di tempat sendiri gitu ya. Tapi tetap aja sih bergumul dengan misalnya kayak sometimes juga berasa lonely gitu. Apalagi dengan PPKM yang terakhir ini kan maksudnya kita udah sempat ada di situasi di mana sedikit lebih baik gitu ya di dalam kondisi pandemik. Cuman ya akhirnya kita harus menjalankan lockdown lagi dan sekarang istilahnya udah PPKM. Istilah yang Iya baru sih. sebenarnya esensinya sama ya, kita Iya, lockdown. betul, betul, betul. Cuma beda bahasa aja sih Kak. Wah, Iya. makanya. Nah, di kesibukan PPKM ini yang dimana semua dikerjakan di rumah, apa sih kesibukan Kakak saat ini? Apakah semua dilakukan di rumah atau gimana Kak? Jadi per 1 September kemarin saya baru aja resign gitu ya dari pekerjaan sebelumnya dan itu memang full WFH gitu. Cuman setelah setelah kerja ini sebenarnya saya lanjut studi gitu. Jadi mungkin sama seperti kalian dan juga teman-teman yang lagi dengerin podcast ini gitu ya, kayak kita sama-sama merasakan yang namanya online learning gitu. Yes, Kurang lebih kayak betul banget. Iya, kita pun online learning tuh, wah, gimana ya? Ya, kadang ada senangnya, tapi ada susahnya juga nih. Wah, hmm. iya nih. Oke, jadi Kakak ini orangnya introvert nih. Ya, Mm-mm. jadi gimana sih cara Kakak itu untuk menstabilkan eh, feeling Kakak dalam masa-masa work from home ini? Apakah Kakak ada cara-cara untuk menetralkan hal-hal tersebut seperti stres atau gimana gitu? Oke. Sebenarnya stres itu enggak apa ya? Mungkin ada pengaruhnya dari yang namanya personality. Ya pasti ada lah ya, karena kan itu bagian dari dalam diri kita. Cuman di satu sisi biasanya stres itu disebabkan oleh stresor. Stresor ini ya hal-hal yang di luar kita gitu. Tapi bisa juga sih dari dalam diri kita. Cuman biasanya kan pemicunya dari luar, dari eksternal diri kita. Nah, Betul. kalau saya pribadi sih sebenarnya gimana untuk memanage stres. Saya yakin dan percaya pertama ini yang dasar banget dan prinsip banget bahwa nggak ada satu orang pun yang nggak menghadapi stres gitu. Betul banget. Betul Nggak banget. mungkin ya kan? Kayak Iya, betul banget. nggak mungkin nggak ada orang yang nggak mengalami itu. Even itu sesuatu yang positif nih ya, kayak orang yang menikah pasti dia ada stres gitu. Cuman stresnya itu stres yang positif, bukan distress, bukan stres yang negatif. Nah itu jadi dengan prinsip ini jadinya saya berpikir bahwa oke, ya itu sesuatu yang apa ya, yang
sangat manusiawi gitu kalau kita mengalami stres. Itu prinsip yang pertama yang saya pegang. Jadi ketika lagi mengalami stres, saya akan embrace rasa stresnya gitu karena di saat itu aku merasa oke, ya ini menunjukkan kalau you cuman sebagai human being gitu and that's fine. Nah, tapi akhirnya ada caranya yaitu harus memanage stresnya, bukan menghilangkan stres ya, tapi mengatur, mengelola stres kita. Kalau aku pribadi, apa yang dilakukan yang pertama, yang paling karena lagi di situasi PPKM ya, apa ya, kayak aku berusaha untuk bisa menjaga kesehatan fisik. Karena kesehatan fisik itu akan mempengaruhi kesehatan mental, teman-teman. Jadi saya akan berusaha pertama mungkin jalan sore gitu ya, karena somehow itu sangat-sangat membantu loh, sangat-sangat membantu untuk kita enggak terkungkung di dalam kamar doang gitu, atau enggak di dalam rumah doang. Terus yang kedua, saya juga pastinya tetap terkoneksi ya dengan teman-teman ataupun dengan keluarga, itu juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Terus yang ketiga, kalau untuk pribadi sih saya journaling gitu. Jadi selama hampir 1 bulan terakhir ini saya lagi mencoba untuk setiap malam tuh at least menuliskan hal-hal yang apa ya, yang sebenarnya aku bisa syukuri gitu. Karena penelitian sebelumnya dan penelitian aku dulu di skripsi ya, kayak counting our blessings itu sesuatu yang sangat-sangat positif gitu dampaknya, dan itu bisa reduce stress, bisa membuat kita punya hope gitu. Jadi itu sih satu hal yang saya lagi belajar untuk journaling, karena itu membuat apa ya, kayak ibaratnya refreshing my soul gitu di tengah-tengah situasi yang stressful ataupun yang lagi nggak oke, kayak gitu sih. Wah, keren banget sih. Journaling itu memang hal yang bagus. Tapi ya, kita kadang tuh, apa ya, ada rasa males tuh untuk menulis sesuatu untuk kita sendiri. Wah, jadi kita juga harus mengelola ya, Kak ya. Untuk mengelola stres, biar kita tuh agak semangat, tidak terpatok dalam stres tersebut lah ya. Betul, betul. Oke, jadi itu kan untuk introvert nih, untuk mengolah stres. Apakah kakak ada saran untuk orang ekstrovert untuk mengolah stres yang dimana pada masa PPKM ini mereka tidak bisa keluar, kurang bisa bersosialisasi? Apakah ada, Kak? Nah, menariknya ya, kemarin saya coba untuk research ya tentang anak-anak kuliahan ini, karena kan audiensnya itu ya anak-anak kuliah atau mungkin ya masyarakat luas pun ya, that's fine. Gimana sih personality traits ini, extrovert maupun introvert, itu dealing dengan situasi PPKM, dan apalagi ada di masa-masa college life atau university life gitu. Dan menariknya, penelitian itu bilang gini, sebenarnya orang-orang yang dengan high extraversion itu less stress loh. Oke. Wow. Saya berpikir bahwa enggak loh, nggak mungkin less stress gitu. Tapi setelah baca penelitian itu, dia jelasin gini, kenapa less stress? Karena biasanya orang-orang extraversion itu atau orang-orang yang extrovert akan aktif mengikuti kegiatan apapun, even itu online. Karena energinya itu ada di luar diri dia kan, bukan di luar diri, maksudnya sumbernya itu dari luar gitu. Jadi dia akan aktif untuk ikut kegiatan ini, kegiatan itu gitu. Tapi kekurangannya adalah moodnya tidak stabil. Itu pertama, moodnya nggak stabil. Dan kedua, beberapa orang, kalau di penelitian itu bilang orang yang ekstrovert berkorelasi gitu ya dengan yang namanya apa itu namanya loneliness. Nah, jadi itu mungkin mereka nggak stres tapi lonely. Itu kan situasi apa ya? Itu kan kondisi yang berbeda gitu. Mungkin kita lagi merasa stres tapi sebenarnya kita lonely gitu. Ya nggak sih? Coba. Iya sih. Gimana? Iya sih ya. Betul sih ya. Aku juga merasakan hal itu sih, Kak. Aku nggak stres sebenarnya, cuman aku merasa lonely banget sih sekarang. Bener. Ya, itu merupakan hal-hal yang agak benci untuk dilakukan sih, Kak. Karena memang ini ya, apa ya, menariknya adalah yaitu orang-orang ekstrovert akan cari kegiatan. Nah, kesibukan itu tuh membuat mereka nggak stres sebenarnya.
Tapi itu kalau menurut saya ya, analisa pribadi, mungkin itu cara mereka supaya keluar dari yang namanya loneliness. Ya nggak? Hmm, Pikir-pikir iya, iya, lebih iya, iya. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Iya. Ya, gitu. aku juga sekarang tuh apa ya? Karena stres gitu, aku mencoba untuk ikut-ikut organisasi agar aku tuh dapat bersosialisasi walaupun online, aku tuh bisa eh, cerita-cerita atau gimana gitu sih, Kak. Hmm. Itu hal yang bagus sih. Nah, jadi ini eh, kita ada introvert, extrovert. Apakah ada ambivert? Dan apa sih ambivert itu? Hmm. Nah, ini apa ya? Menariknya itu sebenarnya kalau saya coba research kemarin ya, ambivert itu muncul apa ya? Karena ada satu perkembangan teori lah gitu, satu pengembangan dari satu teori. Mungkin ini akan terdengar lecturing gitu ya, tapi hopefully It's okay, enggak it's ya. okay. Iya, iya, gak apa-apa. Saya berusaha untuk mengemasnya dengan kata-kata yang sesimpel mungkin supaya teman-teman mengerti juga gitu ya. Jadi sebenarnya extrovert dan introvert ini dasar teorinya, dasar teori kepribadian dari salah satu psikiatris kalau nggak salah. Dia namanya Carl Carl Jung. Tulisannya Hmm, J U G ya. Nah, jadi dia itu memang menariknya dia sebenarnya bilang kalau orang yang sehat secara pribadi itu akan menyeimbangkan antara extrovert dan introvert. Ngerti nggak? Jadi kan ada oke. kalau kita kan dengar, oh orang extrovert ya udah akan kayak gitu terus gitu. Tapi orang dan introvert ya akan kayak gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya menurut Carl Jung orang yang sehat secara pribadi harusnya dia bisa menyeimbangkan keduanya. Nah, itu berarti bukan berarti kita harus jadi orang ambivert ya. Kalau menurut beberapa teori perkembangan ya bilang ambivert gitu. Cuman Jung sendiri ini menyadari bahwa sebenarnya nggak bukan hampir ya, kayak nggak ada orang yang bisa menyeimbangkan keduanya. Tetap akan memiliki kecenderungan tertentu gitu antara Oke, ekstrovert maupun oke. introvert. Menarik, 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 menarik. Jadi sebenarnya ambivert itu hal yang tidak ada, cuman penelitian yang menemukan itu. Iya, Ya. jadi ada yang bilang ya daripada kita cuma bilang oh kita harus balancing keduanya gitu ya. Ya beberapa peneliti jadinya ya udah kita kasih nama aja deh untuk menyeimbangkan ini apa sih namanya gitu. Mungkin kalau Oke. teman-teman dengar ambivert itu ini ya kayak misalnya dia bisa bergaul tapi dia juga butuh waktu sendiri gitu kali ya. Hmm, betul, betul, betul. Soalnya aku juga itu ya, eh, menanyakan kepada diriku sendiri, apakah aku seorang ambivert? Hmm. Karena aku suka menyendiri dan suka untuk bersosialisasi terkadang. Kayak ada di tengah-tengah gitu. Oh, Cuman setelah mendengar, aku mungkin lebih cenderung ke ekstrovert sih. Kalau sudah mendengar penjelasan kakak itu karena gitu sih. kalau menurut beberapa penelitian ya, ternyata walaupun orang itu 51% introvert misalnya, 1% itu kan tetap kecenderungan, ngerti nggak? Yes, betul, betul, betul. True, true. Kita nggak bisa bilang kita lagi ambivert, itu nggak mungkin. Dan Carl Jung bilang sendiri gitu, kalau dia bilang gini, teori ini sebenarnya mungkin ya buat kalian juga yang mendengarkan ini kan sebenarnya teori dari MBTI kan ya. Hmm, Jadi itu yes. sebenarnya bicara soal preference gitu. Kalau saya pribadi ya prefer-nya berarti prefer untuk menjadi orang yang introvert gitu. Dan mungkin kalau buat Kevin ya Ya, lebih ke extrovert ya berarti tadi atau lebih ke ke introvert. extrovert sih. Introvert ya, iya. Nah kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke situ ya. Dan sebenarnya nggak tahu ya kalau kalian merasa atau enggak. Banyak orang juga jadi salah mengartikan extrovert dan introvert. Iya enggak? Oke, oke. Nah, coba kalau Mungkin aku bisa berinteraksi dengan kamu, Kevin, gimana? Yang kamu tahu apa? ekstrovert itu ya, seperti yang kita tahu semua, orang yang suka bersosialisasi, oke, Hmm. dan mereka juga gampang untuk berbaur dengan orang.
Mm-mm. Oke, mereka senang untuk bersosialisasi. Dan kalau introvert itu diambil dari stigma dari penelitian saya yang dimana orang introvert itu kurang suka bersosialisasi dan mereka antisosial. Apakah itu benar, Kak Jacqueline? Oke, nah iya, jadi memang sering banget saya juga mendengar stigma seperti itu ya. Tapi berharap semoga lewat podcast ini teman-teman yang dengar juga bisa terbuka gitu ya pemahamannya. Jadi sebenarnya extrovert itu bukan orang-orang yang easy going, bukan orang-orang yang talkative atau orang-orang yang mudah bersosialisasi. Gitu pun dengan introvert. Introvert itu bukan tipikal orang-orang yang pendiam, pemalu, antisosial ya kayak tadi bilang Yes. ya. Bukan. Karena sebenarnya extroversion ataupun introversion ini bicara soal gimana sih seseorang itu memfokuskan untuk dia memberikan energinya dan bagaimana dia mengambil energi untuk dirinya bisa berfungsi. Jadi fokusnya ke energi. Gimana dia bisa membuang energi dan gimana dia bisa mengambil energi. Nah, jadi kalau orang ekstrovert berarti fokusnya ke eksternal dirinya gitu. Dia akan lebih prefer, aduh kalau gue pengen capek misalnya ya, gue lebih prefer ya gue aktif di kampus gitu. Nah, sedangkan kalau orang introvert, kalau gue ada energi, gue bakal nonton sendiri aja deh gitu. Atau enggak gue bakal pakai waktu free ini untuk journaling atau baca buku. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan inner self-nya gitu. Berkaitan dengan ideas-nya, berkaitan dengan wawasannya. Tapi juga bukan berarti orang introvert nggak bisa bersosialisasi. Mereka akan bersosialisasi tapi dengan orang-orang yang mereka udah consider closest ones gitu. Gitu. Oke, ngerti. Wah, ini insight baru sih ya. Bagi kita semua nih, T-Poders ya. Insight baru nih bagi kita ya. Oke, wah. Jadi yang itu ya, ada sebuah pertanyaan. Mungkin banyak orang sih yang menanyakan tentang hal ini. Gimana sih, Kak, terbentuknya sebuah kepribadian? Apakah itu emang udah ada dari lahir atau dia terbentuk dengan keadaan sosial yang kita temuin sekeliling lingkaran sosial tersebut? Kalau berdasarkan beberapa teori ya, beragam banget sih teman-teman gitu. Beragam tuh dalam artian gini, ada teori yang bilang, oh itu udah dari lahir, bahkan udah dari kandungan ibu kita udah punya kecenderungan tertentu misalnya gitu kan. Tapi kalau dia bilang kayak kalau pakai musik ini nanti anaknya jadi begini gitu kan. Iya. Kalau mau atau enggak kayak biasanya ada orang yang wah orang ini cerewet gara-gara pasti mamanya dulu waktu dia masih di perut didengerin lagu-lagu rock and roll bisa gitu kan. Iya, betul. Iya. Aduh. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya memang penelitian pun nggak ada yang fix banget gitu bilang kalau oh kepribadian tuh gara-gara dari kecil atau enggak oh ada yang bilang kepribadian itu dibentuk seiring kita hidup gitu maksudnya dari kecil sampai sekarang ada juga yang bilang oh kepribadian itu karena kita punya goal nih, gue nanti masa depan gue mau jadi kaya raya, jadi gue akan berusaha menjadi introvert, misalnya kayak gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu juga sih, cuman kan banyak orang punya yang seperti itu, gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya gimana sih sebenarnya terbentuknya kepribadian gitu. Kalau menurut kita, kalau kita lagi bahas tentang teori Carl Jung ya, yang lagi kita bahas hari ini introvert, juga extrovert, Carl Jung bilang kayak gini sih, sebenarnya dia itu lebih melihat kepribadian itu udah memang terbentuk dari lahir, tapi juga dibentuk oleh lingkungan. Oke. Gitu. Antara teman-teman, kayak kan pasti kalian juga merasakan ya, berteman dengan orang-orang, ih kok bisa menjadi rajin gitu kan. Kalau temenan dengan orang ini kok jadi males gue belajar gitu. Aduh, betul banget. Aduh, itu realitas. Kalau kalian berteman dengan orang-orang yang rajin banget nih jadi organisator, kalian pasti akan kayak belajar untuk time management yang baik, ya nggak? Bisa gitu. Tuh, Tapi yes.
teman-teman yang kayak, aduh nggak usah lah, aduh apaan sih rapat gitu kan. Kita bakalan kayak, iya. Nah itu jadi sebenarnya menurut Carl Jung sendiri, ya memang manusia itu akan seperti itu sih, akan terbentuk dari memang secara natur udah seperti itu, tapi juga ada yang namanya orang-orang di sekitar, lingkungan gitu ya, atau konteks kehidupan kita, misalnya di Indonesia gitu ya, ya itu pasti akan membentuk kepribadian kita juga. Makanya kalau kita kan suka ini ya, kayak nggak suka egois gitu ya, tapi padahal egois juga sih. Maksudnya karena kita terbentuk di lingkungan yang apa ya, yang memang kolektif gitu, ngerti gak sih? Sedangkan Ya. kalau misalnya kita di UK atau kita di US gitu ya, kita akan lebih kayak, oh nggak apa-apa, gue belajar, gue punya waktu sendiri, ya that's fine gitu. Tapi ya itu sih, ya jadi kayak menurut Carl Jung sendiri, dan saya juga setuju dengan dia ya, bahwa ya kepribadian kita terbentuk emang secara natur, iya, tapi juga secara lingkungan itu memberikan apa ya, kontribusi pada kepribadian kita kayak gitu. Oke. Wah, sudah sangat mengerti nih saya nih tentang mental-mental seperti ini, kepribadian seperti ini. Wah. And then Kak ya, ini kan tentang mental health nih. Banyak orang stres sekarang tentang masalah hidup atau apapun itu. Seberapa penting sih mental health dalam kehidupan seseorang? Kalau menurut teman-teman, physical health itu sangat penting, begitupun dengan mental health gitu. Kalau teman-teman merasa olahraga itu penting, ya begitupun dengan kita menjaga kesehatan mental. Jadi kalau ditanya seberapa penting gitu, sama-sama pentingnya ya. Physical health penting, mental health penting, spiritual health penting. Jadi kita nggak bisa memilih mana yang lebih penting. Semua pasti berkaitan. Coba ya kalau kalian lagi sakit, kalian mood nggak untuk ketemu orang? Nggak kan? Maksudnya pasti sulit banget punya keinginan untuk keluar gitu. Pasti kayak, aduh mager nih gue. Aduh kayak gak enak badan. Apalagi kalau kita lagi stres. Siapa sih yang mau jalan-jalan pas lagi stres? Oh, pasti ada lah ya beberapa. Ya, Cuman iya pasti ada, pasti ada. maksudnya kayak ketika kita lagi ada di, misalnya buat teman-teman yang merasa kayak, aduh kok gue lagi gloomy, depresif gitu ya. Pasti kita akan lebih cenderung, adalah gue di kamar, gue merenung aja tentang kehidupan gue kayak gitu kan pasti. Jadi semua berpengaruh gitu antara semua di dalam hidup kita gitu sih. Berarti mental health itu sangat penting ya. Apalagi kita sedang bekerja, mental health kita tuh lagi bad, itu bakal menurunkan produktivitas kita juga ya Kak ya. Betul. Oke, ini nih pertanyaan yang lucu sih sebenarnya. Apakah orang ekstrovert bisa capek untuk bersosialisasi? Nah, saya belum menemukan penelitian tentang itu ya. Oke, nggak Bisa, apa-apa. cuman saya melihat ada satu teman saya, ekstrovertnya lumayan agak mentok gitu ya. Kayak saya kalau ketemu dia tuh, waduh, saya harus meditasi dulu berapa lama. Wow, meditasi. Ekstrovert yang sampai kayak pas pulang-pulang aku bisa yang kayak, aduh, capek banget gitu. Nah, Capek itu sendiri ya Kak ya. aku melihat, dan aku tanya sih kayak, lu pernah capek gak sih gitu dengan semua ini? Terus dia lihat aku, haha, mana pernah gitu. Tahu nggak capeknya pas kapan? Capeknya pas dia sendiri. Wah, wah, itu Aduh. udah itu nggak ada kata-kata lagi sih buat dia Kak. Wah. Iya, itu ya kita kita nggak tahu sih. Mungkin bisa aja capek bersosialisasi bisa gitu ya. Tapi banyak faktor sih ya kalau kita bisa bilang capek ya. Apakah dia capek sama orang-orang itu aja misalnya, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita nggak tahu nih capeknya capek apa dulu. Kayak gitu. Oke. Oke. Ini di antara extrovert, ambivert sama introvert. Ambivert kita singkirkan lah Kak ya. Karena kan itu cuma penelitian antara introvert dan extrovert.
ada nggak sih kayak kepribadian ini lebih bagus atau ini lebih bagus? Ada nggak sih seperti itu? Sebenarnya ya kalau menurut teorinya ya, dan ini yang saya percaya juga. Menurut saya nggak ada yang lebih bagus sih, gitu. Karena nih ya, even kita adalah seorang extrovert, sebenarnya kita punya sisi-sisi introvert kok. Nih ya, kayak misalnya kita lagi tes MBTI misalnya, kan ini biasanya di MBTI ya. Ketika kita tes MBTI misalnya extrovertnya 80%, introvertnya 20%. Apakah kita bisa bilang nggak ada sisi introvert dalam hidup kita? Nggak bisa dong, ya nggak? Karena ada 20%. Walaupun kecil, tapi itu ada dalam diri kita. Even itu ada orang yang bilang, gila gue ekstrovertnya 91 atau 95%. Tetap aja ada 50%-nya dia introvert gitu. Jadi kalau mau ditanya, mana yang lebih baik nih antara introvert dan extrovert? Saya sih bilang, nggak ada yang lebih baik. Karena sama-sama menunjang kita kok untuk kita bisa berfungsi. Ingat ya tadi, preferensi kita untuk bisa berfungsi dengan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Gitu. Oke, berarti itu nggak ada yang lebih baik ya. Jadi itu semua sama aja. Ya, betul kan? Itu semua sama aja. Yang penting kita bisa kontrol diri sendiri. And then, kan ini aku nih punya masalah pribadi dulu. Oke. Aku tuh dulu sampai sekarang sih masih bingung aku tuh introvert atau extrovert. Oke. Aku tuh orangnya cuman mengambil keputusan kayak asal-asal lah aku bilang aku extrovert, cuman kadang nggak tahu juga sih Kak. Gimana sih, ada cara nggak sih buat kita untuk mengetahui kita introvert atau extrovert? Kalau mau ngomong scientifically, ya ambil alat tesnya gitu. Kan udah banyak juga ya. Apalagi yang personality test, itu dasar teorinya MBTI. Dan kita bisa percaya nggak sih? Itu valid nggak sih? Iya, itu pertanyaan sih. Sebenarnya kalau mau dibilang valid gitu. Cuman beberapa dari kita tuh suka menggunakan atau suka tes-tes lagi di waktu yang berdekatan. Sebenarnya yang paling disarankan, waktu yang paling oke lah gitu ya, optimal untuk kita bisa mengambil tes kepribadian adalah at least 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita tes, ya setidaknya tunggu tahun 2023 gitu. Nah, kenapa? Karena ada yang namanya di dalam diri kita ya. Kita nggak bisa mengabaikan otak kita tuh pinter. Otak kita itu akan mengingat kata-katanya. Apalagi nih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast hari ini. Kita akan cenderung kayak, wih kayaknya orang ekstrovert akan lebih sukses gitu ya. Karena kan lebih aktif gitu kan. Tapi percayalah teman-teman, penelitian membuktikan nggak ada hubungan antara ekstrovert introvert dengan kesuksesan. Oke, nggak ada. Jadi jangan takut kalau kita introvert dan kita nggak akan sukses. Nggak seperti itu. Kita jangan memegang prinsip itu karena penelitian udah buktiin nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan yang signifikan. So ya kita harus tetap berusaha gitu ya. Oke. Iya. Dan abis itu apa ya? Jadi kayak kita tuh merasa kayak kayaknya lebih keren ekstrovert ya gitu, atau nggak kayak wah kayaknya lebih cool gitu dipandang orang-orang kalau kita introvert. Padahal enggak gitu. Nah ini yang kalau ditanya ya lebih baik ya ambil tes. Tapi ya kalau misalnya kita baru tes nih beberapa waktu dekat jangan lagi ambil gitu. Dan mungkin yang membuat kita, aku nggak tahu sih ya kalau buat kamu sendiri gimana? Kenapa bingung gitu? Kenapa? Bingung. Iya, karena aku tuh seperti ada di tengah-tengah, kayak ambivert gitu. Karena tuh saya tuh orangnya terkadang tuh suka menyendiri tuh menyendiri banget. Tapi ketika ada saatnya, waktunya untuk aku pengen nih untuk bersosialisasi sama temen nih, nanti bisa tuh kayak extrovert banget gitu sih Kak. Perlu lihat dulu teman-temannya siapa, udah deket belum, atau orang baru. Kalau orang-orang baru, orang ekstrovert akan lebih
oke, gue akan ketemu nih dengan orang baru. Tapi orang introvert yang kayak tadi ya, saya udah bilang, orang introvert itu akan bersosialisasi kok. Dan kita akan merasa sangat-sangat ekstrovert dalam tanda kutip ketika kita ketemu dengan teman-teman kita. Padahal ya emang itu udah termasuk inner circle kita mungkin, atau circle yang emang kita udah sering main. So ketika kita mau aktif di situ, kita mau ngobrol apapun akan oke gitu. Nah, jadi mungkin perlu dilihat di situ sih. Dan mungkin gini sih Kevin, kayak, dan mungkin teman-teman yang mendengarkan ini juga, saya sih menyarankan kita untuk tidak melabel diri ya. Maksudnya kita tahu kecenderungan kita introvert ataupun extrovert itu akan sangat-sangat membantu kita. Tapi di satu sisi akan menjadi negatif juga ya, atau nggak bagus, nggak oke gitu, ketika kita langsung dan terus-menerus percaya kita tuh akan selamanya kayak gitu. Akan selamanya introvert, akan selamanya extrovert. Enggak juga. Karena ketika kita beda lingkungan, kita akan berubah lagi gitu. Nah, itu sama dengan Carl Jung. Jadi kemarin aku juga coba baca kan teorinya dan biografinya. Dia bilang gini, dulu masa ya saya berasa ekstrovert banget. Tapi waktu tua kok lebih pengen menyendiri, mengingat lagi, berefleksi, mengevaluasi diri. Jadi dia bilang gini, akhirnya dia kasih tahu, dia bilang gini, jadi sebenarnya ini tuh preferensi dan bisa berubah ketika kita ada di lingkungan yang baru atau di lingkungan yang berbeda. Atau misalnya kalau kita dari kampus, terus kita pulang ke rumah, kita berasa lagi shifting gitu kan ya. Bisa jadi kan. Nah itu karena, ya itu karena kita berusaha untuk beradaptasi lagi di situasi yang baru. Kayak gitu. Menarik banget sih. Oke. Oke. Jadi ini banyak banget insight yang kita dapatkan nih teman-teman Tipoders. Wah. Jadi ini udah kita closing nih Kak. Rasanya ini udah mantap banget sih. Jadi untuk teman-teman Tipoders ini yang nanti mendengar sama menonton nih, apa sih? Ada nggak sih harapan sama motivasi untuk mereka ya introvert maupun extrovert di masa-masa PPKM gini? Oke. Di masa-masa PPKM ya. Di masa-masa PPKM ini hiduplah dan berfungsilah sebagaimana kamu bisa gitu. Jadi yang tadi juga ya, saya sekali lagi menekankan dan mengingatkan kita untuk jangan melabel diri kita gitu. Karena dalam porsi tertentu oke. Tapi kalau udah berlebihan, kayak misalnya teman ajak keluar, gue enggak deh, gue kan introvert. Enggak kayak gitu ya. Kalau kalian merasa pengen keluar, ya that's fine gitu. Jadi personality test itu sangat baik untuk kita mengenal diri. Sangat baik untuk digunakan wisely gitu. Tapi tidak untuk membatasi diri kita. Gitu. Oke. Jangan sampai itu membatasi diri kita. Dan tips yang lain juga adalah nggak usah jauh-jauh ya. Saya nggak akan kasih tips untuk bisa survive gitu ya. Untuk extrovert, introvert apa? Enggak. Saya akan bilang coba perhatikan basic habits kita dan juga basic needs kita. Basic habits itu gitu. Jadi basic habits itu kalau menurut saya nggak usah jauh-jauh sampai journaling deh. Nggak usah sampai jauh-jauh journaling atau ke psikologis gitu ya. Kalau kita sendiri aja malas olahraga. Kalau kita sendiri aja makannya junk food terus gitu ya, hampir. Atau apa gitu kan, terus gitu ya. Atau nggak beli kopi ini, beli kopi itu tanpa kita minum air, tanpa kita minum jus gitu ya. Atau nggak kayak apalagi ya, banyak hal sih ya. Jadi menurut saya pribadi itu, terus lihat juga waktu tidurnya cukup nggak? Apa gue begadang terus nih sampai subuh gara-gara nonton drama gitu kan, atau series gitu? Atau enggak, gue masih terkoneksi nggak sih dengan orang lain? Even itu introvert ya, saya sangat-sangat menyarankan untuk tetap terkoneksi dengan siapapun. Karena itu 4 hal yang tadi ya, waktu tidur, waktu makan, olahraga, istirahat, kemudian aktivitas, connecting dengan orang lain, itu akan menolong kita gitu. Terlepas dari introvert, ingat aja kita tuh human being gitu.
Ingat itu aja deh gitu, daripada kita terus-menerus melabel diri kita gitu ya, kayak, aduh gue stres nih di rumah. Ingat tadi ya, orang ekstrovert less stress loh gitu di masa-masa PPKM, tapi mungkin lonely, ya itu kasus beda lagi ya, mungkin yang kita bisa omongin. Cuman sejauh ini saya sih melihat itu, jangan melabel diri, jangan sampai extrovert, introvert membatasi diri kita gitu ya, yang sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat luar biasa diciptakan sama Tuhan. Dan yang terakhir, perhatikan basic habits kita. Walaupun itu kayak terdengar, aduh biasa banget ya, cuman jaga waktu tidur, jaga makan, jaga minum, ngobrol dengan orang lain. Well, tapi menurut Punten itu sangat menolong kita untuk bisa survive di Iya. masa-masa PPKM or even more nanti ketika udah nggak PPKM lagi. Kayak gitu. Gitu Oke. kalau dari aku. Jadi teman-teman T-Poders nih jangan membatasi diri, oke? Jadi kalian tuh juga harus perhatikan aktivitas kalian, jam tidur, apa yang kalian lakukan tuh penting banget ya, T-Poders. Oke, mungkin itu adalah akhir dari podcast kita. Jadi Kak Jacqueline mungkin boleh shout out dulu IG Kak Jacqueline, mau tahu teman-teman nih mau follow atau Waduh, gimana? apa ya? Oh, tulis. Oh, ya, namanya sesuai dengan Jacqueline di sini. Kalau ada yang nonton ya spellingnya JACKLYN dot P P P. Oke. Nanti kita juga bakal add di itu ya, kolom deskripsi. Oke, teman-teman bagi yang mau follow silakan. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow IG kita tipod.uph-medan dan TikTok kita tipod.uph-medan juga, dan jangan lupa subscribe, like dan share YouTube ini. Terima kasih Kak Jacqueline untuk waktunya. Thank you Kak. Thank you. Bye.